Menggendong carrier bukan sekedar memanggul beban, tapi sebuah seni. Setiap tali yang dikencangkan adalah langkah awal menata keseimbangan. Setiap kilogram yang terhitung bukan hanya barang, tapi cerita yang dibawa. Punggung menjadi kanvas, carrier menjadi lukisan perjalanan. Di situ ada tenda, ada jaket hangat, ada makanan sederhana, semuanya disatukan dalam rangkaian harapan untuk sampai puncak. Seni menggendong carrier adalah tentang bagaimana beban terasa ringan karena semangat. Tentang bagaimana langkah tetap terjaga meski jalur menanjak. Dan pada akhirnya, carrier bukan hanya bawaan, tapi teman seperjalanan yang setia menemani. Dari kaki gunung hingga langit terbuka di puncak. Di jalur pendakian, pertemuan sering terjadi tanpa rencana. Awalnya hanya sapaan singkat. Semangat, Mas, semangat, Mbak. Sambil saling mendahului di tanjakan. Dari situ percakapan kecil lahir. Tentang beratnya carrier, tentang tujuan yang sama, atau sekedar berbagi cemilan di pos peristirahatan. Kenal di jalur itu sederhana, tanpa basa-basi berlebihan, karena alam sendiri yang mempertemukan. Selamat datang kembali tim Nikro. Bagaimana kabar kalian semua? Dan kadang persahabatan yang lahir di gunung justru bertahan lama. Dimulai dari satu langkah, satu sapaan, hingga akhirnya berbagi cerita di puncak. Setelah melewati gerbang pendakian dan menapaki jalur coran, langkah demi langkah membawa kita semakin jauh dari base camp. Jalur awal masih ramah, melewati kebun warga, sungai kecil, dan pepohonan pinus yang menjulang. Suara burung dan gemercik air jadi pengiring perjalanan menuju pos pertama. Rasa lelah mulai terasa, tapi semangat tetap terjaga karena udara segar pegunungan perlahan menyambut. Akhirnya, tibalah kita di pos 1 Blakbak. Sebuah tempat yang cukup lapang dikelilingi pepohonan, sekaligus jadi titik awal untuk benar-benar merasakan atmosfer pendakian Gunung Slamet. Disinilah biasanya pendakian beristirahat sebentar, mengatur nafas, sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos-pos berikutnya. Gunung bukan tempat untuk bermain. Kenapa deui aing naon geuning ka dia anak. Dari pos 1 Blakbak, perjalanan mulai terasa lebih menanjak. Jalurnya didominasi tanah setapak yang diapit pepohonan rapat, membuat suasana semakin sejuk dan teduh. Sesekali terdengar suara serangga hutan menambah kesunyian khas pegunungan. Langkah demi langkah, beban carrier mulai terasa. Tapi setiap pendaki saling menyemangati di sepanjang jalur. Kita sesekali melewati batang pohon tumbang dan jalur berakar yang menguji keseimbangan. Duduk aja dulu, Bang. Bentar lagi ini katanya. Tadi kata orang. Meski keringat mulai menetes, semangat tetap terjaga. Canda tawa dan sapaan antar pendaki jadi penyemangat dalam setiap langkah. Nafas terasa berat, tapi pemandangan sekitar memberi ketenangan. Inilah perjalanan menuju pos 2. Sebuah tahap yang menguji ketahanan, namun juga mempererat kebersamaan di jalur pendakian.
Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di pos 2. Tempatnya lebih lapang dibanding pos sebelumnya. Cukup untuk beristirahat sambil mengatur tenaga. Pos ini juga jadi titik penting untuk melanjutkan pendakian menuju ketinggian berikutnya. Disinilah waktunya kita istirahat sejenak, membuka bekal sederhana yang sudah disiapkan dari bawah. Nasi bungkus, mie instan, atau sekedar roti dan kopi hangat. Semuanya terasa nikmat ketika disantap di tengah hutan. Tawa dan cerita pun mengalir, menambah energi untuk melanjutkan perjalanan. Makan siang di pos 2 bukan sekedar mengisi perut, tapi juga momen kebersamaan yang membuat pendakian ini lebih berwarna. Setelah cukup beristirahat di pos 2, perjalanan kembali dilanjutkan menuju pos 3. Jalur mulai terasa lebih menantang, tanjakan semakin sering ditemui dengan trek tanah dan bebatuan. Hutan masih mendominasi perjalanan, suasana teduh membuat langkah terasa lebih ringan meski tenaga mulai terkuras. Sesekali jalur terbuka, memperlihatkan pemandangan yang tidak semua orang bisa merasakan atau melihatnya. Sebuah hadiah kecil yang menghapus lelah. Langkah demi langkah, suara alam jadi pengiring setia, hingga akhirnya tibalah kita di pos 3. Sebuah tempat lapang yang biasa dijadikan titik istirahat sebelum melanjutkan perjalanan lebih jauh ke atas. Perjalanan panjang dari pos 2 akhirnya terbayar. Kita tiba di pos 3 selepetak. Tempatnya cukup lapang, dengan pemandangan hutan yang masih lebat di sekelilingnya. Suasana di sini lebih sejuk, angin terasa lebih kencang, dan jalurnya mulai menunjukkan tantangan khas pendakian selamat. Pos ini sering jadi pilihan untuk istirahat lebih lama. Bahkan beberapa pendaki menjadikannya lokasi singgah sebelum lanjut ke pos berikutnya. Tah kayu mani mujal mah jelo. Ya Allah, mana ada dia sih? Di tangan bae. Sampai ngumpra jelo tak mau sudah. Dari sini perjalanan masih panjang, tapi semangat rasa kembali terkumpul. Di Selepetak, kita benar-benar merasakan transisi
dari jalur bawah yang ramah menuju ketinggian yang lebih menuntut tenaga. Sebuah titik yang menyimpan cerita sebelum langkah di bawah lebih jauh menuju puncak. Setelah cukup beristirahat di pos 3 Selopetak, perjalanan dilanjutkan menuju pos 4 Amreta. Jalur mulai terasa lebih menanjak dan panjang dengan trek tanah bercampur bebatuan yang menuntut langkah lebih hati-hati. Di sepanjang perjalanan, hutan masih rapat, udara semakin dingin, dan kabut tipis sering turun tiba-tiba. Nafas mulai terengah. Tapi semangat terus dijaga karena pos 4 adalah salah satu titik yang paling ditunggu. Bepergian sebanyak mungkin, uang akan datang kembali. Sementara waktu tidak begitu. Well, Setelah menempuh perjalanan sekitar beberapa menit, akhirnya kita tiba di pos 4 Amreta. Tempat ini cukup lapang, dikelilingi pepohonan dan sering dijadikan lokasi camp utama oleh para pendaki. Disinilah tenda-tenda mulai didirikan. Suasana kebersamaan semakin terasa hangat. Kata-kata kalau pagapan hari kerja mah. sok apakeun halapakeun. Petenteng soalnya lagi di atas jateng tuh. Anjay. Kelas. Ulah aing mah. Pos 4 Amreta bukan sekedar titik peristirahatan, tapi juga rumah sementara bagi para pendaki sebelum melanjutkan langkah menuju puncak Gunung Slamet, ketinggian 3.428 mdpl. Tangan blok.